Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Setiawan. Kali ini saya akan bahas materi terkait dengan kesetimbangan kelarutan ya, atau bisa kita kenal dengan kelarutan saja. Di sini ada kata kesetimbangan, berarti ada measure dengan ada hubungan dengan si materi kesetimbangan kimia. Oke, so di sini nanti yang akan kita bahas adalah proses kelarutan suatu ion atau suatu senyawa gitu ya dalam air dan dalam ion sejenis. Dan kemudian kita tahu bahwa tidak semua ya kalau kita larutkan atau kita bikin suatu larutan itu tidak akan mungkin 100% larut ya. Mungkin dari 10 senyawa mungkin dari sekian beberapa senyawa larut atau mungkin ada yang mengendap. Nah, di mana pengendapan itu ya ada yang tidak terjadi alias tidak ada endapan alias larut, ataupun benar-benar pas mau mengendap atau emang bakal terbentuk endapan. Jadi bisa jadi kejadian misalkan nih kita melarutkan sesuatu dan kejadiannya adalah tepat akan mengendap, berarti bisa kita katakan dia hampir dibilang terbentuk endapan belum, tapi larut iya. Jadi ini adalah jatuhnya ada di tengah-tengah gitu ya. Oke, so langsung aja kita bahas ke materinya langsung. Nah, sekarang berarti di sini kita akan ada hubungannya dengan kelarutan terlebih dahulu ya. Apa sih itu kelarutan gitu ya? Jadi kelarutan itu adalah sebenarnya bisa dibilang jumlah maksimum zat atau gitu ya. Jadi si jumlah kelarutan ini adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sebuah pelarut. Oke, dalam sebuah pelarut. Atau bisa kita juga bilang atau kita bisa bilang seberapa besar senyawa dapat larut. Karena nanti logikanya gini ya, semakin besar kelarutannya berarti semakin gampang larut, tapi semakin kecil kelarutannya maka semakin sulit larut. Nah, makanya kenapa bisa kita bilang kalau kelarutannya besar maka yang akan terlarut itu pasti bakal lebih besar daripada yang kelarutannya lebih kecil. Nah, sebenarnya untuk rumusnya itu kelarutan nggak ada ya. Cuman bisa kita bilang kelarutan itu atau dalam bahasa Inggrisnya ya solubility alias kalau kita bisa bilang berarti kemampuan untuk ini kan dari kata solution ya atau larutan. Terus habis itu ada ability, kemampuan. Jadi bisa kita bilang ini adalah ability itu kan kemampuan gitu ya. Ability itu adalah kemampuan, atau kita bisa bilang kemampuan. Terus kemudian untuk solu ini jatuhnya dari kata solution atau solute ya. Itu yang artinya adalah larutan. Karena masih ingat ya dalam bentuk aki gitu ya. Oke. Jadi kemampuan atau jadi kelarutan itu adalah seberapa besar atau kemampuan dia supaya bisa larut gitu. Nah, di mana untuk rumusnya, jadi di sini kita pakai S. Kita bikin simbol sendiri S. Di mana S itu sebenarnya setara dengan M besar atau konsentrasi, yang dimana nanti bisa kita cari dengan yang namanya mol per volume ya, yang dalam satuan liter. Sehingga di sini keterangannya adalah S itu adalah kelarutan, kelarutan yang satuannya adalah mol per liter ataupun kita bisa bilang molar. Kemudian N itu adalah jumlah mol, yang satuannya otomatis pasti mol.
Kemudian yang V ini adalah satuannya adalah volume dalam satuan liter ya, udah dijelaskan di sini. Oke, so ini kita kotakkan terlebih dahulu ya. Jadi rumusnya itu, dan di sini berarti seperti yang saya bilang tadi, kita punya kesimpulan bahwa kelarutan itu adalah, maksudnya kalau kita bandingin sama kemampuan, berarti jika kelarutan semakin besar, maka zat semakin mudah larut, ya, semakin mudah larut. Ya, jadi maka zat semakin mudah larut dalam pelarut tertentu ya pasti ya. Oke, tapi jika kelarutan semakin kecil, ya semakin kecil, maka zat semakin sukar larut atau sulit larut, ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa kelarutan, atau kalau nanti bisa kita campur sama KSP juga ya. Nah, di sini kita tahu kita tahu bahwa ini ada hubungannya dengan materi kesetimbangan ya. Oke, berarti kalau misalkan kesetimbangan kelarutan, oke, atau mungkin sekaligus aja ya. Oke, jadi itu yang bisa saya bahas untuk terkait dengan kelarutan. Nggak ada materi tambahan lagi karena untuk dibahas di bagian kelarutannya sendiri pun tidak terlalu banyak, karena di kelarutan cuma bahas seberapa besar dia larut, terus cara menghitungnya gimana, secara formula ternyata kelarutan itu sama dengan molaritas ya. Oke, sekarang di sini kita akan langsung bahas yang B, yaitu adalah hasil kali kelarutan, atau kita bisa bilang yang dengan singkatan KSP. Oke, nah sekarang hasil kali kesetimbangan. Nah kalau kita lihat kalau kita lihat ini ya, ini sebuah konstanta kesetimbangan, benar nggak ya? Kayak KC, KP, KH, KW, KA, KB itu adalah konstanta kesetimbangan ya. Misal kayak kita tahu bahwa air itu kan terurai secara bisa jadi H+ tambah OH-. Sehingga di sini kita bilang bahwa konstanta kita bilang sebuah konstanta ini liquid ya. Ini kan aqueous, ini aqueous. Sehingga kita mau bikin secara persamaan kesetimbangannya atau konstanta kesetimbangan KW-nya adalah H+ dikali OH-. Dan ini diberi nama adalah konstanta kesetimbangan si air. Tapi kalau misalkan CH3COOH, kita tahu ini asam lemah kan ya, maka akan terurai menjadi, tapi tidak sepenuhnya, CH3COO- ditambah dengan H+. Nah, di mana di sini dibilang adalah konstanta sebuah asam ya, yang dimana rumusnya adalah konsentrasi CH3COO- dikali konsentrasi H+ per konsentrasi dari CH3COOH. Ya kan, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ya kan, KB ya kan, ada KB. Ada KH, konstanta hidrolisis. Konstanta hidrolisis itu kan adalah dari reaksi hidrolisis kan. Nah, jadi misalkan ada suatu senyawa. Nah, suatu senyawa biasanya kan kalau logikanya kalau yang mau dilarutin itu pasti bentuknya padat ya. Maka di sini bisa kita bilang bahwa pelarutan sebuah zat itu adalah reaksi kesetimbangan antara zat padat dengan ionnya.
atau kita bisa bilang zat padat di sini itu yang artinya adalah garam, gitu ya. Oke, ini garam. Dan ini adalah tadi kalau untuk KSP adalah tetapan kesetimbangan ya, tetapan kesetimbangan. Cuman di sini nanti ada namanya sendiri ya. Oke, contoh. Contoh garam karbonat, kalsium karbonat. Berarti CaCO3 dan yang kita larutkan ini kan garam nih. Berarti dalam bentuk solid. Nah, maka akan terurai. Jadi akan terurai kalau kita larutkan ke dalam air ya. Nah, ini kita bahas kita larutkan ke dalam air aja dulu. Nah, jadi akan terurai menjadi Ca2+ dalam bentuk aquos ditambah dengan CO3 2- dalam bentuk aquos juga. So, di sini kalau kita bikin konstanta kesetimbangannya, misalkan saya bikin K dulu deh ya kan. Saya bikin K dulu. Maka cara menghitung K atau membuat konstanta kesetimbangannya adalah konsentrasi Ca2+ dikali dengan konsentrasi CO3 2-. Nah, kenapa ini nggak ikut? Ingat, di kesetimbangan itu solid, solid padatan dan dan liquid itu tidak diikutkan dalam yang namanya pembuatan kesetimbangan, gitu ya. Oke, jadi dalam ini tidak ikut dalam reaksi kesetimbangan ya, karena dalam bentuk solid. Oke. Nah, di sini dikasih namanya adalah boleh KC dulu gitu ya, KC. Oke, kita bikin KC dulu. Nah, kemudian contoh kedua. Misalkan saya punya padatan atau garam magnesium hidroksida ya kan. Otomatis dalam bentuk solid, ini ketika kita larutkan pasti akan terurai menjadi ion walaupun tidak 100% ya. Mg2+ karena kan kalau masalah ini ya, ini beda dengan reaksi ionisasi pada umumnya. Kalau garam pada umumnya itu kan pasti terurai sepenuhnya, misalkan kayak CaCO3 tuh harusnya terionisasi sempurna. Tapi kan itu bahas ionisasi. Tapi kalau larut kan kita belum tentu bisa memastikan bahwa itu 100% larut. Gitu ya. Makanya dibilang kesetimbangan aja. Kayak ditambah dengan 2OH- dalam bentuk aquos. Dan di sini kita punya yang namanya KC sama dengan kita bikin dulu konstanta, kita bilang konsentrasi gitu ya. Karena kan emang ini kan konsentrasi. Karena kita belum bahas kelarutan di sini. Nah, misal ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan konsentrasi secara konsentrasi umumnya kan. Karena kita tahu bahwa tadi kelarutan itu ada hubungannya dengan konsentrasi. So, sebenarnya langsung kita bisa rubah aja. Jadi kita bisa bilang KSP itu sama dengan ya konsentrasi Ca2+ dikali dengan konsentrasi CO3 2-. Ini juga boleh nih kalau kita bisa bilang ya. Ini KSP sama dengan konsentrasi Mg2+ ditambah dengan konsentrasi OH- dipangkatkan 2. Ya, dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, di mana kalau kita mau melarutkan itu kan pasti ada prosesnya kan. Nah, maka di sini saya misalkan dulu ada mula-mula yang bereaksi, ada mula-mula, ada reaksi, ada sisa, ya kan? Set. Nah, kita tahu dan kan kita nggak tahu nih berapa yang dilarutin misalkan. Jadi saya bilang ada sesuatu lah, ya kan? Karena juga kalau misalkan kita tahu angkanya pun, apakah bakal kepake di perhitungan hasil kali kelarutan? Kan enggak, karena kan dia bentuk padatan. So, I don't care gitu ya. Dan dimana kan otomatis sebelum dilarutkan atau masih dalam bentuk padatan kan ini belum terbentuk dong ionnya kan. Nah, dimana terus di sini saya bisa bilang ini misalkan aja ya. Tadi kan kelarutan itu S ya. Dan modelnya kayak konsentrasi lah jatuhnya. Ini S
molar gitu ya, ini pasti juga S dan ini pasti S. Nah, karena S itu dibilang gak gede-gede banget, soalnya nanti kalau untuk S itu kurang lebih 10 pangkat minus ya, gak ada yang kayak kelarutan 10 pangkat 15, gak ada. So di sini be careful ya. Di sini dikasih notes bahwa nilai S itu nilai S sangat kecil. So kalau misalkan sangat kecil, berarti kalau misalkan awalnya kita nggak punya, misalkan kita punya sesuatu dan bereaksi sebesar S, maka nanti ini akan tersisa ya nggak jauh beda dari yang awal. Tapi kalau yang di hasilnya, di bagian produknya, kan awalnya nggak ada dan bereaksi atau terbentuk sebesar S, maka akan ada S sama ini sama juga S. So, untuk menghitung KSP-nya itu adalah S dikali S. So, kesimpulannya untuk KSP dari CaCO3 itu adalah S pangkat 2. Ya. Kalau ini atasnya ini adalah persamaan, ini adalah secara rumus. Nah, kemudian ini juga sama. MRS misalkan lagi ya untuk MgOH gitu ya. Oke. Nah, di sini padatannya kita nggak tahu berapa. Ya kan? Terus di awalnya pasti belum terbentuk. Nah, ini adalah S, ini S, pasti ini 2S. Karena koefisiennya kan 2. Ya udah, di sini kan nanti pasti bakal tersisanya nggak jauh beda gitu ya. Dan ini adalah S, ini adalah 2S. Maka untuk rumus KSP-nya dalam bentuk S itu adalah S dikali 2S pangkat 2. Maka KSP sama dengan S dikali 4S kuadrat. So, KSP-nya sama dengan ya 4S pangkat 3. Itu untuk MgOH 2 kali. Nah, jadi bisa kita pastikan persamaan KSP itu bisa berbeda-beda tergantung dengan penguraian dari si reaksi ionisasinya ya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya untuk mencari KSP itu karena berhubung ya, ini kan logik dasar dulu ya. Kalau kita pakai stoichiometry, ternyata kalau misalkan mau langsung itu bisa. Karena apa? Jadi misalkan CaCO3 itu kan dalam bentuk solid akan terurai membentuk kesetimbangan dari Ca2+ dalam bentuk aquos ditambah dengan CO3 2- dalam bentuk aquos. So, misalkan di sini saya misalkan ini saya bilang S, pasti ini S, ini S. Karena koefisiennya sama-sama 1. So, untuk menghitung KSP langsung aja bisa dari sini. Ya, karena apa? Karena berhubung ini masih satu sumber doang dan kita nggak wajib mereaksikan, jadi sebenarnya nggak wajib yang namanya MRS. Nah, makanya kenapa dalam perhitungan asam basa ya, untuk perhitungan hidrolisis dan buffer, kalau misalkan kita bahas garam, kita bisa langsung tembak kan, oh misalkan garamnya ini, maka ion garamnya tuh segini-segini. Karena kalau kita bikin secara urai stoichiometrinya lengkap, itu kayak useless gitu loh. Jadi ini bisa langsung aja ke sini dan langsung jawabannya S pangkat 2. Jadi nggak wajib ya. Nah, ini cuman saya bikin logiknya aja ya. Ini logik ini saya bikin secara logik dulu ya, biar kalian ngerti sebenarnya kenapa kok kalau misalkan ada kita ngerjain begini, kadang ada yang perlu, kadang ada yang enggak. Kenapa nggak perlu lah? Kalau kita pakai secara lengkap itu nggak guna gitu loh ya. Oke, ini juga sama nih secara konseptual juga ya. Nah, oke. Yaudah, ini juga sama nih untuk MgOH 2 kali. MgOH 2 kali itu kan akan terurai membentuk kesetimbangan ya. Ini dalam bentuk padatan akan membentuk kesetimbangan kelarutan.
menjadi Mg2 plus dalam bentuk aquos ditambah dengan 2O- dalam bentuk aquos. Nah, ya udah. Berarti kalau misalkan ini ini S dan ini adalah 2S. Ya udah, langsunglah ini kita masukkan ke persamaan KSP yang ada di sini. Sehingga diketemukanlah 4S pangkat 3. Nah, tapi di sini saya kasih notes juga ya. Notesnya bahwa KSP berubah jika ada perubahan suhu, ya. Oke. Nah, jadi notesnya adalah seperti ini karena namanya konstanta itu sebenarnya emang harusnya konstan, cuma bisa berubah juga kalau misalkan ada perubahan suhu, ya. Kasusnya kayak kesetimbangan lah ya. Oke. Tapi di sini kesetimbangannya kalau kita tambahin larutan gimana? Karena emang misalkan ini kita bukan reaksi kesetimbangan secara keseluruhan, maka tidak ada yang nama kaitannya dengan penambahan konsentrasi dalam produk apa gimana gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini kita akan bahas hitungannya. Oke ya. Nah, jadi untuk contohnya, contoh hitungannya atau kita bisa bilang contoh ya. Contoh soal. Oke, nomor 1 itu adalah tentukan KSP dari CaOH 2 kali yang dimana KSP CaOH 2 OH kali OH 2 kali itu adalah 0,074 gram ya dalam 100 ml larutan. Oke. Ya udah, ini gampang ya. Kita bikin dulu. Ini kan otomatis kan dalam bentuk padatan ya. Dalam bentuk padatan maka akan membentuk reaksi kesetimbangan kelarutan menjadi Ca2 plus dalam bentuk aquos dan 2O- dalam bentuk aquos. Dan seperti yang sebelumnya dibilang bahwa nggak wajib harus nulis dari awal karena ini masih satu kesatuan ya. Oke, jadi misalkan ini mempunyai kelarutan sebesar S, maka si Ca2 plusnya ini S, maka si 2O-nya adalah S. Nah, yaudah, berarti dari rumus KSP-nya, KSP-nya adalah konsentrasi Ca2 plus dikali dengan konsentrasi OH- dipangkatkan 2. Nah, di sini kalau kalian mau masukin, cari dulu S-nya dulu nanti baru dimasukin, boleh. Atau kalau mau dibikin dulu rumusnya ya silakan. Artinya gimana kalau mau dibikin rumusnya? Nah, ini S dikali 2S pangkat 2. Maka KSP-nya adalah pasti 4S pangkat 3. Barulah dimasukkan ya, S-nya berapa. Oke, untuk S-nya, karena ini ingat ya, ini kan setara dengan konsentrasi, tapi ternyata konsentrasi di sini kita nggak pakai mol sama volume, melainkan apa? Ya, yang rumusnya G per mR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, jadi S-nya itu sama dengan 0,074 dan ini saya lupa ya. Untuk mR-nya CaOH 2 kali itu adalah 74 ya. Nah, biasanya kalau soal baik tuh pasti dikasih tahu kok, tenang aja ya. Per 74 dikali 1000 per 100. Sehingga ini kita coret, ini 1, ini 10. Berarti jadinya S-nya adalah 0,74 per 74. Nah, di mana ini berarti setara dengan 0,01 molar atau mol per liter. Ya udah. Nah, biar enak, biar nggak kebanyakan ribet ya, maka kita bikin dalam bentuk bilangan berpangkat. 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Maka KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Itulah jawabannya. Atau kalian boleh menggunakan, ini udah tahu nih 0,01 nih. Nah, ini kan 0,01 molar, ini pasti 0,01 molar, maka ini 0,02 molar.
Ya udah, perhitungan KSP-nya boleh langsung kalian masukkan konsentrasi Ca2 plus dikalikan dengan konsentrasi OH min pangkat 2, maka KSP-nya setara dengan 0,01 atau 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Ini 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Wait. Ini ada yang salah nih. Ini pangkat 3 ya. Ini pangkat 3 jadinya 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kalau kita masukkan jadinya OH min-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Pangkat 2. Maka KSP-nya setara dengan 10 pangkat min 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 4. Maka KSP-nya setara dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Tuh. Sama kan? Jawabannya dengan yang di atas ya pasti sama. Yang penting secara konseptual pembentukan KSP-nya jangan sampai salah gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan ini berarti kita punya informasi untuk KSP-nya ya. KSP CaOH 2 kali untuk soal yang ini itu adalah kurang lebih 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang untuk soal nomor 2-nya saya balik. Tadi kan kita punya kelarutan ya, atau kita bisa cari sendiri, dicari KSP-nya. Nah, sekarang kalau ditanya, ini bisa kalau kita punya KSP, kita punya 2 model soal. Yang model soal yang pertama untuk atau nomor 2, jika KSP CaOH 2 kali itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6, maka kelarutannya berapa? Ya, kelarutannya berapa? Oke. Nah, untuk nomor 2 itu sama kayak tadi ya, kita bikin dulu reaksi kesetimbangannya. Ini kan dalam bentuk solid ya. Cuman kalau emang udah biasa dan udah pasti ingat, kalian boleh mengurangi penulisan dari fase zatnya. Cuman jangan sampai lupa secara konseptualnya ternyata kenapa kok nggak bisa diikutin, karena itu dalam bentuk padatan ya. Oke, sehingga ini kan berarti kita tahu bahwa misalkan ini S, ini S, ini S, ini 2S ya. Nah, yang sekarang yang kita cari adalah nilai S-nya. Ya udah, berarti mau nggak mau kita harus bikin persamaan KSP-nya dulu dong ya kan. KSP-nya berarti konsentrasi Ca2 plus dikalikan dengan konsentrasi OH min dipangkatkan 2. Maka KSP sama dengan, nah KSP-nya udah ada nih ya kan, 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan, ini S dikali dengan 2S pangkat 2, maka 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 4S pangkat 3. Berarti ini kita sama-sama bagi 4 dong ya kan. Karena bisa sama-sama dibagi 4, berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 6 sama dengan S pangkat 3. Maka ini sama-sama kita akar pangkat 3 kan, ya kan? Ya udah, berarti hasilnya sama dengan S, terus habis itu jadinya 10 pangkat min 2. So, kesimpulannya adalah kelarutannya 10 pangkat min 2 molar. Dan gitu. Nah, itu untuk model soal yang pertama. Dan model soal yang kedua ini bisa jadi dimix sama yang namanya perhitungan pH. Ya. Oke, berarti misalkan jika KSP-nya adalah 4, KSP CaOH 2 kali adalah 4 kali 10 pangkat min 6, maka pH dari CaOH itu berapa? Ya sama konsepnya dasarnya. Ingat aja ya, kimia itu kalau perhitungan masih intinya nggak jauh-jauh dari situ juga. Jadi Ca2 plus dalam bentuk aquos ditambah dengan 2OH min dalam bentuk aquos. Nah, berarti kalau misalkan kita mau nyari S di sini, ini S, ini kan 2S nih. Dan yang kita butuh adalah untuk kenapa kok bisa dapat pH? Karena kita punya informasi ini. Ya kan? Ada bahasanya, ada OH min-nya. So, apa yang harus kita lakukan? Berarti supaya nyari nilai 2S ini atau konsentrasi OH min di sini, itu kita perlu S-nya. Ya udah, berarti kita harus cari ke S. Nah, ya udah. Kita nyari S-nya pakai KSP. Ya.
Oke, nyari KSP-nya dulu ya kan. Sorry, pakai rumus KSP maksudnya. Jadi KSP-nya adalah Ca2 plus dikali dengan O- dipangkatkan 2. Ya. Ya udah, berarti 4 kali 10 pangkat 6 dengan perhitungan yang sama ya. S dikali 2S kuadrat. Terus ini jadinya 4 kali 10 pangkat 6 sama dengan 4S pangkat 3. Ini langsung saya skip aja. S-nya adalah 10 pangkat min 2 molar. So, kita masukin ke sini, ke atasnya. Atau kita bisa langsung nyari konsentrasi OH-nya. Nah, konsentrasi OH- di sini kan katanya 2S kan di sini ya. Dari di sini sama di sini. Maka jadinya 2S. Maka jadinya konsentrasi OH- di sini itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, jadi bisa kita bilang secara keseluruhan nih yang saya bulutin warna biru itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, jadi nanti ketemu juga nih, bakal bisa ketemu soal yang kalau misalkan kita punya pH, kita balikin lagi ke dia. Nah, berarti kalau misalkan OH- yang kita hitung 2 kali 10 pangkat min 2, berarti ini itu 2 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Ya udah, berarti ini adalah molar ya kan. Langsung aja kita tembak POH-nya sama dengan min log OH-. Jadinya 2 dikurang dengan log 2. Nah, jadi jawabannya begitu. Ya. Nah, makanya kenapa dalam kimia itu kalau misalkan kalian perlu uraikan aja manual biar ngerti secara konseptual perhitungannya gimana. Jadi nanti kalau ketika ada soal yang dimodifikasi itu kalian bisa kerjain. Nah, jadi ini kalau kita ngerjain misalkan ada pH, ini pH-nya 14 kurang ya. 14 dikurang 2 log 2. Ini ketinggalan ya, Jadinya kan ditanya pH ya. Nah, pH sama dengan 12 ditambah log 2. Nah, ya udah, pH-nya 12 tambah log 2. Nanti kita cari POH. Terus ketemu jadi gini ya. Ini kan kalau kita mau ngerjain nyari pH, itu kita bikin yang pertama di sini. Yang kedua di sini. Terus yang ketiga di sini, yang keempat di sini kan. Nah, berarti kalau misalkan kita mau nyari kebalikannya, misalkan kita mau nyari KSPD atau kelarutan. Nah, berarti kalau nyari kelarutan tahapannya begini. POH pH dulu, terus ketemu OH-, kemudian ke sini, barulah dia ke sini. Tuh, nanti I think mungkin pas lagi ketemu latihan soal aja ya. Atau lebih jelasnya mungkin kita pakai aja juga nggak apa-apa ya. Sebagai contoh soal juga. Jadi nomor 4 ya berarti ya. Nomor 4 itu adalah misalkan ada pH dari CaOH 2 kali. Itu adalah 12 ditambah log 2. Ya benar ya, 12 ditambah log 2. Terus ditanya, kira-kira kelarutan atau KSP dari CaOH 2 kali itu berapa? Nah, ya udah, itu boleh kita lakukan ya. Berarti kita bicara dari yang pertama. Kita berarti kan kalau misalkan ini basah atau kita bikin dulu ya reaksinya dulu ya. Berarti kalau kita mau nyari KSP itu kan berarti ini tambah 2 OH-. Nah, berarti misalkan ini adalah S, ini adalah S, ini 2S. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita butuh ininya dulu dong. Nah, dicari dengan cara gimana? Berarti OH- sama dengan 2S. Tapi bagaimana cara nyari S-nya? Orang 2 OH- aja nggak ada, ya kan? Ya udah, berarti OH-nya itu bisa dicari dengan rumus yang namanya berarti POH sama dengan min log OH-. Tapi permasalahannya adalah OH-nya aja POH-nya aja nggak ada gitu kan. Ya udah, berarti ada hubungannya dengan pH gitu kan. That's why kenapa ini sebenarnya logik gitu ya. Berarti pH sama dengan 14 dikurang POH, ya kan? Atau boleh juga ini bisa kita bilang POH sama dengan 14 dikurang pH. Nah, sekarang berarti POH-nya sama dengan 14 dikurang 12 ditambah log 2. Berarti POH sama dengan 2 dikurang log 2. Ya udah,
Kita masukin balik. 2 dikurang log 2 itu sama dengan min log OH min. Berarti OH minnya kita dapat berapa? Ya, 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, tinggal masukin 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2S. Berarti ini sama-sama dibagi 2. Maka kita dapat simpulkan bahwa S sama dengan 10 pangkat min 2. Ya udah, berarti untuk perhitungan KSP, ya tadi kan untuk KSP kan berarti CA2 plus dikali dengan OH min dipangkatkan 2. Dan ini kalau kita hitung langsung jawabannya ini S kali 2S kuadrat, maka KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Ya udah, berarti KSP-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 3. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Tuh. Jadi sebenarnya kalau kalian memahami proses dari step by step dari awal dari atas ke depan atau dari depan ke belakang, ya pasti kalian bisa bakal reverse tuh. Jadi kalian bisa memasukkan pasti bisa mengeluarkan gitu ya. Atau kalau misalkan kita bilang kalian bisa bongkar pasti bisa pasang. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke bagian terkait dengan yang C. Jadi ini adalah hasil kali kelarutan dan berikut contoh soalnya juga. Oke, yang C adalah pengaruh ion senama dalam kelarutan. Oke, dalam kelarutan. Jadi ada nggak sih kaitan erat dengan kelarutan gitu ya? Kalau misalkan kita tambahkan, nah mungkin untuk pemahaman terkait dengan pengaruh ion senama dalam kelarutan itu mungkin langsung aja contoh soalnya aja ya. Karena ini nggak untuk sebenarnya untuk kalau misalkan pengaruh ion senama dalam kelarutan, dampaknya adalah memperkecil kelarutan. Itu aja. Sebenarnya untuk teorinya seperti itu ya, memperkecil kelarutan. Tapi apakah benar? Kita cek sekarang. Oke. Nah, jadi di sini ada soal KSP dari AgCl. Nah, AgCl ini adalah salah satu garam yang sukar larut ya kalau dalam air ya. KSP-nya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 10. Dan di mana yang ditanya adalah kelarutan AgCl. Ingat ya, ini KSP itu ya, ini adalah KSP jika dilarutkan ke dalam air. Jika dilarutkan ke dalam air. Ya, be careful ya. KSP yang kita hitung seperti biasa itu adalah jika kita larutkan ke air atau ke dalam air. Tapi kalau misalkan pelarutnya dibedakan, itu berpengaruh. Makanya kelarutan AgCl di sini dalam larutan AgNO3 0,1 molar. That means berarti bisa kita katakan ini yang akan terlarut gitu ya. Ini terlarutnya. Dan ini adalah pelarutnya. Nah, ternyata pelarutnya ganti, bukan air lagi. Ya udah. Sebenarnya ini tinggal kita bikin ya secara konseptual. Nah, jadi untuk langkah pertama adalah uraikan dulu. Yang pertama adalah ada AgCl, maka akan terurai. Nah, ini terbentuk kesetimbangan menjadi Ag plus tambah Cl-. Dan kemudian kita juga punya yang namanya AgNO3 ya. AgNO3 mungkin ini dibedakan jadi warna ungu aja ya. AgNO3 ini kan adalah larutan yang pasti akan terurai sempurna menjadi Ag plus ditambah dengan NO3 min. Nah, kita tahu di sini ada yang senama, ada ion senama yaitu adalah Ag plus di sini dengan Ag plus di sini. Apa dampaknya? Nah, di sini
kan bentar ya, ini dalam bentuk solid ya, ini dalam bentuk larutan, ini dalam bentuk larutan, dan ini dalam bentuk larutan, ini dalam bentuk larutan, ini dalam bentuk larutan. Dan kita tahu bahwa katanya pelarutnya itu ini 0,1 molar, ya kan? Ini 0,1 molar, ini 0,1 molar. Nah, sekarang ini kita pakai konseptual dulu ya, biar ngerti kenapa kok bisa nanti kita bisa langsung sebenarnya. Oke, mula-mula reaksi setimbang ya. Dan kita tahu yang dilarutkan misalkan nggak tahu berapa ya, berapa gram, dan kita juga nggak peduli. Nah, di sini ingat ya, kan kita melarutkan AgCl ke dalam AgNO3. Nah, harusnya kalau kita larutkan ke dalam air, itu Ag plusnya kan nggak ada ya, karena awalnya emang nggak ada. Tapi di sini kasusnya adalah awalnya udah ada duluan. Sebesar berapa? Sebesar 0,1. Jadi di sini saya masukin 0,1. Nah, ingat ya, karena berhubung ini bukan reaksi secara full, kita bisa langsung otak-atik berdasarkan konsentrasi ya. Bagaimana dengan Cl-nya? Nggak ada, ya kan? Nah, sehingga yang bereaksi itu sebesar kelarutannya kan. Nah, ini misalkan ini S, ini S, ini S. Maka kalau kita hitung ini gini ya, ingat ya, notes itu adalah nilai S itu sangat kecil, ya, sangat kecil. So untuk setimbangnya AgCl itu akan mendapatkan sisa ya sesuai dengan apa yang dilarutkan gitu ya, seberapa besar dilarutkan. Dan di sini karena sangat kecil, kalau 0,1 ditambahin tapi sangat kecil, kira-kira bakal berpengaruh nggak? Nggak berpengaruh, karena awalnya udah ada. Ya, misal 0,1 ditambah 0,05 sama 0,1 ditambah 0,005. Ya nggak ada ngaruh kan? Nah, jawabannya kurang lebih sekitar 0,1. Dan untuk yang awalnya nggak terbentuk dan terbentuk sebesar S, masih ini akan terbentuk sebesar S. Maka di sini kan masih ada yang kelarutannya nggak tahu kan. Barulah dari sini untuk perhitungan KSP itu adalah konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi Cl min. KSP-nya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 10. Ternyata Ag-nya udah ada. Dikali dengan S. Maka I think ini bikinnya 10 pangkat min 1 aja ya. 10 pangkat min 1 kali S. Maka S-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 1. So, kita punya kesimpulan bahwa kelarutan AgCl dalam AgNO3 atau nilai S-nya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 9 molar. Nah, seperti itu. Nah, dari tahapan seperti ini, ya dari tahapan yang ini, itu ternyata bisa kita singkatkan. Nah, kita bisa singkatnya gimana? Jadi dari AgCl dalam bentuk solid akan membentuk kesetimbangan dari Ag plus ditambah dengan Cl min ya dalam bentuk larutan masing-masing. Nah, di sini kan dalam bentuk S gitu kan. Tapi si Ag plus ini normalnya kan harusnya S nih ya kan kalau kita tembak. Tapi ternyata kenyataannya udah ada 0,1 di awalnya. Jadi di sini langsung kita masukin 0,1 dan Cl min-nya tetap S. Atau kita bilang begini deh. Ini S, tapi pada kenyataannya karena berhubung di awal Ag plusnya udah ada sebesar 0,1, maka ini enggak S lagi, tapi sebesar 0,1. Tuh, barulah langsung masukin ke sini. Beres gitu. Jadi biasanya kalau untuk di bank soal atau di buku soal pembahasannya biasanya rata-rata langsung bentuknya begini ya, langsung bentuknya begini. Mereka tidak akan pernah bahas secara seperti ini ya. Oke, jadi seperti itulah. Bisa nggak sih kalau misalkan kita larutkan suatu garam yang ada basanya ke dalam basa? Bisa juga, itu ada ion senamanya. Nah,
Tapi di sini sebelum saya lanjut ke situ, kita compare KSP AgCl kalau kita larutkan alias AgCl dalam air itu punya KSP sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 10. Sedangkan AgCl dalam AgNO3 ya, yang nanti ingat ya, ini kalau konsentrasinya beda, jawaban KS-nya juga bisa beda lah ya. Nah, jadi di sini saya tulis 0,1 molar deh ya. KSP-nya jadi gimana? Nggak gitu ya. Cara perhitungan untuk KSP-nya membandingkan S-nya. Nah, di sini kalau untuk membandingkan secara nilai jangan KSP tapi S-nya. Kalau KSP dalam air gitu ya, berarti kan jadinya Ag plus dikali dengan Cl min. Nah, ini kan KSP-nya 1,6 kali 10 pangkat min 10. Jadinya ini Ag-nya adalah S dikali dengan S. Berarti 1,6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat. Maka bisa kita bilang S-nya adalah akar 1,6 dikali 10 pangkat min 10. Maka S-nya ini akan setara dengan yang namanya 1, sekian kali 10 pangkat min 5 molar. Dan kalau kita lihat 10 pangkat min 5 Nah, 10 pangkat min 5 ke 10 pangkat min 9 ternyata terjadi penurunan. So, memang betul kan bahwa si pengaruh ion setama ini bisa memperkecil kelarutan. Seperti itu ya. Dari yang mulainya sekitar 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat min 9 ya. So, di sini kita bikin kesimpulan sendiri ya. Kesimpulannya adalah kelarutan menurun atau mengalami penurunan dari 1, bla 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 kali 10 pangkat min 5 menjadi 1,6 kali 10 pangkat min 9. Yang artinya berarti mengalami penurunan ya. Nah, jadi ingat aja, kalau kita mau ngerjain kelarutan suatu senyawa dalam suatu larutan yang mempunyai ion senama, itu kalian harus ngerjainnya seperti ini ya, secara konseptualnya ya, secara pandangannya kurang lebih seperti itu. Dan nanti akan turun kok ya. Nah, mungkin nanti kalau untuk masalah soal tambahan, mungkin kalian bisa langsung cek aja terkait dengan latihan soal terkait kesetimbangan kelarutan ya. Karena I think takutnya cukup lama, karena durasi ini kalau sekaligus sama contoh soal, kalau dipanjangin pasti bakal lama. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang D. Nah, yang D ini adalah prediksi pengendapan. Ya, prediksi pengendapan. Nah, prediksi pengendapan ini kan tadi kalau misalkan kita mereaksikan sesuatu ke sesuatu gitu ya, atau itu kan pasti bisa jadi ada pengendapan. Nah, kira-kira gimana sih cara ngitungnya? Nah, jadi ada syaratnya. Tadi kan ada 3 kemungkinan tuh ya, tidak mengendap, tepat akan mengendap, atau jenuh, atau akan terbentuk endapan. Nah, kita bandingkan KC terhadap KSP ya. Nah, jadi KC itu adalah sebuah konstanta baru ya, sebenarnya sama kayak KSP juga. Dan di sini namanya adalah kita panggil dengan namanya kuosien reaksi gitu ya. Kuosien reaksi. Nah, kemungkinan besar jatuhnya ada 3 ya. Nah, kalau KC lebih kecil daripada KSP, artinya kelarutan secara reaksinya itu lebih kecil daripada kelarutan yang aslinya, maka tidak ada endapan, alias belum mengendap gitu ya. Tapi kalau sama, itu alias tepat akan mengendap ya, mengendap. Atau bisa kita bilang ini adalah tidak jenuh gitu ya, tidak jenuh. Kalau ini tepat jenuh. Kalau ini ada endapan, alias kalau kita bisa bilang dia larutan termasuk yang jenuh. Nah, jadi langsung tanpa basa-basi kita langsung masuk ke contohnya. Oke.
Contohnya juga cukup satu aja. Contoh soalnya adalah misal saya punya KSP Ag2CRO4 ya. Ag2CRO4 itu sebesar 2,4 kali 10 pangkat min 12 dan ditanya jadi kita punya Ag2CRO4 jika 25 ml dari AgNO3 ya yang konsentrasinya 10 pangkat min 3 molar itu dicampur dengan yang namanya 75 ml larutan Na2CRO4 ya. Na2CRO4 ya. 10 pangkat min 3 molar. Kira-kira mengendap nggak sih gitu ya? Apakah ada endapan? Gitu ya. Apakah ada endapan? Nah, berarti yang kita perlu hitung adalah QC-nya saja. Ya. Nah, ini karena soalnya terkait dengan garam, maka kan garamnya ini nggak bakal bercampur ya. Nah, jadi larutan garam dengan larutan garam itu apakah bisa jadi terbentuk endapan Ag2CRO4? Karena ya emang kalau kita bikin reaksi ya, misalkan kita bikin reaksi, maka AgNO3 itu ditambah dengan Na2CRO4 itu akan terbentuk yang namanya Ag2CRO4 ditambah dengan NaNO3 ya. NaNO3 seperti ini ya kasusnya. Tapi permasalahannya yang kita mau cek apakah si Ag2CRO4 yang ada di sini nih, yang hasil reaksinya di sini apakah akan mengendap? Nah, sebenarnya ini ada dua cara ya. Cara yang biasa sering dipakai di umumnya adalah begini. Jadi kan kita tahu bahwa si soal ini kan ada hubungan dengan Ag2CRO4 gitu ya. Nah, kan pasti ini kan dalam bentuk solid ya, akan membentuk sebuah kesetimbangan ya. Jadi 2Ag plus tambah dengan CRO4 2- gitu kan. Tapi di sini kita tahu bahwa ketika kita melarutkan ini sudah ada ion-ion yang terbentuk, ya kan? Jatuhnya tuh sama aja kayak tadi kita kerjain pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Cuman di sini kita langsung udah punya dua-duanya. Yang pertama, 2Ag plus ini kita dapat dari mana sih? Nah, 2Ag plus ini kita dapat dari si AgNO3 ya. Jadi Ag, ingat ya, kan kita mau ngitung ini jadi sebenarnya si QC itu rumusnya ya sama kayak pada umumnya. QC sama dengan berarti konsentrasi Ag plus dipangkatkan 2 dikalikan dengan CRO4 2-. Cuman permasalahannya ternyata Ag plus sama CRO4 2- nya udah ada gitu ya. So kita berangkat dulu. Nah, Ag plus ini dapat dari AgNO3 kan. Nah, AgNO3 terurai menjadi Ag plus tambah NO3-. Ya udah, di sini kan ingat ya yang kita mau hitung adalah konsentrasi. Dan ini adalah udah dalam bentuk sekaligus. Nah, apakah kalau misalkan kita bisa bilang ini Ag plusnya langsung 10 pangkat min 3? Tentu tidak, ya kan? Di sini yang perlu kita hitung adalah si AgNO3-nya itu dalam bentuk mol itu berapa sih? N sama dengan M kali V, berarti jadinya 25 dikali 10 pangkat min 3 milimol. Terus kemudian Na2CRO4-nya itu juga sama, kita hitung molnya. Jadi di sini kita hitung mol. 75 kali 10 pangkat min 3 milimol. Ya udah. Kalau misalkan kita punya nih, ini 25 kali 10 pangkat min 3, ini pasti 25 kali 10 pangkat min 3 dong. Tapi yang kita butuh adalah konsentrasinya. Jadi konsentrasi Ag plus, ya konsentrasi Ag plus itu setara dengan mol per volume ya. Mol per volume. 25 kali 10 pangkat min 3 per 25 tambah 75. Karena udah jadi satu kan. Sehingga berarti Ag plusnya setara dengan 25 kali 10 pangkat min 3 per 100 atau 10 pangkat 2. Ya udah jadinya 25 kali 10 pangkat min 5 molar.
Nah, kemudian si CrO4 2- ini kita dapat dari yang namanya Na2CrO4. Ya sama, kita bikin uraikan. Na2CrO4 itu terurai menjadi 2Na plus tambah CrO4 2-. Nah, di sini kita tahu bahwa katanya di sini 75 kali 10 pangkat min 3. Ya kan? Maka si CrO4 2-nya ini juga 75 kali 10 pangkat min 3. Tapi ingat, yang kita butuh adalah konsentrasi CrO4 2-nya aja. Ya udah, berarti 75 kali 10 pangkat min 3 per 25 ditambah 75. Alias konsentrasi CrO4 2-nya yang ada itu adalah 75 kali 10 pangkat min 3 per 100. Ya udah, berarti konsentrasi CrO4 2-nya itu setara dengan yang namanya 75 kali 10 pangkat min 5 molar. Kemudian langsung kita masukkan ke sini dan ke sini. Berarti Qc sama dengan 25 kali 10 pangkat min 5 pangkat 2 dikali dengan 75 kali 10 pangkat min 5. Berarti Qc sama dengan 625 kali 10 pangkat min 10 dikali dengan 75 kali 10 pangkat min 5. Maka jawabannya itu berapa nih? Oke, hasilnya adalah 46875 dikali dengan 10 pangkat min 15. Atau bisa kita bilang juga Qc-nya ini setara dengan 4, sebenarnya kalau kita bandingin secara 10 pangkat min emang lebih kecil. Cuman biar adil kita bikin dalam bentuk yang lebih bentuk desimal yang sama. Karena apa? Kalau diperhatikan si ini 2,4 tapi di sini 4 ribuan. Berarti nggak bisa kita bilang nggak valid lah kalau kita bandingin. Yaudah, berarti ini jadi berarti ini supaya tambah 3, ini mundur 3 ya. Jadinya 46,8 kali 10 pangkat min 12 molar. Atau 10 pangkat min 12. Qc-nya segini nih. Berarti kalau misalkan ini kita bandingkan dengan KSP, jawabannya apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah Ag2 CrO4 akan apa? Qc lebih kecil ya, karena semakin besar ininya. Kalau walaupun pangkat minus, kira-kira gimana? Sama nih pangkatnya nih. Ya, Qc lebih besar daripada KSP, maka akan mengendap. Kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya garamnya akan mengendap. Jadi kalau saya reaksikan AgNO3 dengan Na2CrO4, maka akan ada endapan Ag2CrO4. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira ada nggak ya cara lain? Apakah wajib seperti ini? Nah, ini yang cukup menarik karena saya juga cuma ngide doang. Jadi ini saya hapus dulu ya syaratnya kan, karena I think kalian harus ingat. Nah, kan di sini kita punya soal seperti ini. Dan kalau kita hitung, maka kan jadinya mula-mula reaksi setimbang, ya kan? Nah, kalau kita masukkan, berarti siapa sih? Ini 25 kali 10 pangkat min 3 ya. 25 kali 10 pangkat min 3. Ini 75 kali 10 pangkat min 3. Belum terbentuk. Dan ingat, jangan lupa dibagi dengan koefisiennya supaya biar kita tahu siapa reaksi pembatasnya atau siapa yang habis gitu ya. Nah, terus kalau kita masukin ini 25 kali 10 pangkat min 3 per 2 sama 75 kali 10 pangkat min 3 per 1, maka hasilnya akan lebih kecil yang ini. So, ini habis gitu kan. Ya udah, maka akan terbentuk yang namanya 25 kali 10 pangkat min akan bereaksi ya. Ini 25 kali 10 pangkat min 3, ini 25 kali 10 pangkat min 3, ini berarti kok ini 25. Harusnya 12,5 ya, karena koefisiennya 2 aja 25. Berarti kalau misalkan untuk 1 12,5. Ini 25 kali 10 pangkat min 3.
Nah, kalau misalnya emang kita hitung seperti itu, ini kan jawabannya 12,5 kali 10 pangkat min 3. Coba, kan ini QC itu sama aja kayak KSP kan? Boleh nggak sih kalau kita pakai metode ini? Apakah emang nggak boleh? Harus caranya seperti itu? Ag2CrO4 itu kan membentuk kesetimbangan menjadi yang namanya 2Ag plus tambah CrO4 2 min. Dan katanya, ini kan konsentrasi ya. Berarti kita hitung konsentrasinya dulu. Ini konsentrasinya dihitung dengan berarti konsentrasi Ag2CrO4 sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 3 per berapa? Per 100 ya. Ingat 25 tambah 75. Berarti konsentrasi Ag2CrO4 ya. Ini ingat ya, dapat dari 25 ditambah 75. Jadi ini jawabannya adalah 12,5 kali 10 pangkat min 5. Ya udah, ini 12,5 kali 10 pangkat min 5. Ini berarti 25 kali 10 pangkat min 5 dan ini 12,5 kali 10 pangkat min 5. Terus kita hitung nih. Ki atau KSP lah boleh nih, misalkan. Kita bilang atau QC deh ya, boleh ya. Maka rumusnya kan jadinya Ag plus pangkat 2 dikali dengan CrO4 2 min. Maka kita masukkan jadinya 25 kali 10 pangkat min 5 pangkat 2 dikali dengan 12,5 kali 10 pangkat min 5. Maka ternyata jawabannya udah pasti beda. Kenapa kok bisa tahu beda? Lah lihat aja di sini CrO4 2 minnya 75, tapi di sini 12,5. Nah, berarti kalau untuk soal seperti ini, karena kita tahu juga kalau garam ditambah misalkan larutan ditambah larutan garam tambah larutan garam, itu belum tentu pasti bereaksi dan belum tentu ada endapan gitu ya. Maka nggak bisa kita pakai cara seperti ini ya. Ini nggak boleh, dilarang seperti itu ya. Oke, nah ini juga bisa nih, nanti kalau kita punya KSP basa, nanti basa dengan basa juga bisa. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau mengetahui itu ada endapan apa enggak, kita cek dulu. Jadi sebenarnya udah ada belum sih, gitu loh. Jadi kita nggak bisa pakai reaksi pada umumnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan apa ada pengendapan atau enggak, atau ada perubahan keseimbangan atau enggak, atau ada perubahan pelarutan atau enggak, dari KSP yang kita punya atau yang mau ditanya itu uraikan dulu. Nah, kalau udah ada, dari mana? Kalau misalkan untuk kasus yang kayak gini kan berarti Ag2CrO4 ini berasal ada Ag plus itu dapat dari AgNO3. Dan CrO4 2 minnya itu dapat dari Na2CrO4. Maka ternyata di awal itu kita udah punya yang namanya konsentrasi dari masing-masing. Tuh. Jadi yang kita hitung seperti itu. Nggak bisa yang kita bisa hitung seperti ini, ya. Emang karena ini nggak sesuai ya dengan konsep dasarnya, ya. Oke. So contoh soalnya sampai situ. Dan kalau emang untuk mendalami, kalian bisa langsung lihat list video terkait dengan pembahasan soal keseimbangan kelarutan, ya. Oke, so I think that's enough for keseimbangan larutan ya, atau solubility keseimbangan itu adalah konstan gitu ya. Konstanta keseimbangan kelarutan, KSP, seperti itu ya, atau konstanta hasil kali kelarutan. Oke, so terima kasih ya yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa di like dan di share dan juga subscribe. Jangan lupa donasi di Sawedia untuk membantu perkembangan channel ini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.